Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Mars. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan pada kita semua. Sobat Mars, perkenalkan saya Vandra Diki Januar Dani SEMM sebagai pembuka acara. Hari ini kita akan berdiskusi dengan perangkat desa dari Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolo Pardamean, Kabupaten Simalungun, yaitu dengan Bapak Turnip, Bapak Priston Sidahuruk, dan Bapak Berman Rumahurbu. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Dan di sini juga saya akan memperkenalkan mulai dari ujung kanan saya, yaitu Bapak Wahyu Kohar Suhada SAK, dan di sebelah kirinya ada Ibu Yusmalinda SEMM, dan di sebelah kirinya adalah Ibu Rosintan Sipayung Eskom MM. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendiskusikan tentang meningkatkan perekonomian masyarakat wilayah objek wisata Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolo Pardamean, Kabupaten Simalungun. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan diskusi ini kepada Ibu Rosintan Sipayung Eskom MM. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Pak Vandra. Selamat datang Bapak-bapak yang mewakili dari pemerintahan di Nagori Pariksabungan, yang mewakili dari pengelola bisnis yang ada di Pariksabungan, dan dari petani yang ada di Nagori Pariksabungan. Saat ini kami ada beberapa pertanyaan Pak yang mungkin ini nanti menjadi bisa menjadi dasar atau pemikiran bagi kita bersama untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Dusun 7 Parbungaan, Nagori Pariksabungan. Iya. Di sini mungkin saya mau minta penjelasan sedikit ya Bapak dari perangkat Nagori. Berapa jumlah penduduk dan apa yang bisa menjadi hasil usaha atau kegiatan pokok dari Nagori ini dan dusun ini? Apakah berladang, wirausaha, atau apa yang bisa menjadi penghasilan yang lebih banyak di desa Dusun 7 Parbungaan dan Nagori Pariksabungan? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Kalau jumlah penduduk dari Nagori Pariksabungan sekitar lebih kurang 2.700 jiwa. Kakaknya 735 kakak. Jadi kalau kegiatan pokoknya itu berladang. Adapun sebagian di sini pelaku-pelaku wisata cuman ada 10 rumah tangga aja. Yang punya lahan sendiri. Iya. Terima kasih Bu. Berarti perorangan gitu ya Pak ya? Iya, perorangan. Apakah sudah ada pemerintah ikut campur tangan di dalam pengelolaan bisnis di sini Pak? Ya, sebagian ada. Ini datang dananya dari Menteri Pariwisata. Yang sekarang sedang terlaksana pembangunannya di Pinusil. Iya. Dananya sekitar lebih kurang 750 juta. Dulu pernah disarankan mau 1,5 M, tapi gara-gara pandemi ini dana itu dikurangi. Gitu ya Pak ya. Oke. Kita balik ke tadi kan berladang ya Pak ya. Yang kehidupan pokoknya di sini lebih dominan berladang. Itu tanaman apa yang ditanam di ladang Pak? Tanaman yang khas dia itu hortikultura Bu. Hortikultura. Tanaman muda. Seperti
Seperti apa itu Pak? Sayur mayur, kol, cabe, kentang. cabe untuk kebutuhan sehari-hari ya Pak ya. Iya, iya. Tomat gitu ya Pak ya. Iya, iya. Berarti di sini banyak ya Banyak, petani seperti itu ya Pak ya. Iya, iya. Oh iya. Lalu apakah lahan tempat mereka bercocok tanam itu lahan sendiri atau mungkin menyewa atau bagaimana Pak? Sebagian warga sudah punya lahan sendiri, tapi iya. sebagian menyewa. Makanya sebagian lagi merambah hutan. Oh iya. Karena banyak warga kita yang bilang kayak gini Bu ya. Saya bernyanyi tanah airku Indonesia katanya, Iya, tapi iya. tanah saya nggak ada. Oh, Entah gitu ya. mana ini ya katanya. Karena itu kan jadi lelucon memang. Tapi Iya, Pak. itulah kenyataannya. Berarti kalau di sini berarti bebas lah ya Pak membuka lahan untuk bertani pribadi atau perorangan gitu ya Pak. Oh tidak Bu, bukan sembarangan. Tapi kalaupun ada yang merambah itu kehutanan, itu karena lahannya nggak ditanami kayu. Jadi ketimbang terlantar, lebih baik dikerjain masyarakat. Oh Kan? gitu. Nah, gitu. Iya Pak ya. Oke. Mungkin masih kepada Bapak ya. Iya, iya. Adakah peran pemerintah terhadap para petani atau peladang di sini untuk membantu supaya hasil mereka itu bisa meningkat dan pertanian mereka juga semakin maju? Ya ada lah Bu. Ada ya, Itu untuk memotivasi sama apa itu kelompok-kelompok tani. Ya. Kadang entah sekali setahun bisa kita bawa kepada pertanian yang lebih maju. Iya. Gitu. Contohnya ada Pak? Contoh ada. Pertanian yang lebih maju bagaimana itu Pak? Itu Contohnya di sini. Dulu kami bulan berapa ya? Bulan 8 kami berkunjung ke pertanian di Sidikalang. Oh ya. Dibawahi pemerintah setempat melalui kepala desa. Jadi memotivasi supaya warga itu, petani itu bisa lebih giat dan bekerja untuk menambah hasil dari pertaniannya. Untuk meningkatkan perekonomian keluarga masing-masing ya Pak ya. Iya, iya. Apakah di sini ada juga, kan kalau saya lihat sini tanamannya sepertinya manual semua, seperti yang sudah biasa gitu Pak ya, ditanam Iya, di iya. tanah kan gitu. Nah sekarang kan ada sih itu sistem pertanian yang hidroponik, yang macam gitu Pak. Kira-kira ada nggak di sini itu Pak ya? Kalau hidroponik belum ada Bu. Belum ada ya. Oh masih yang seperti biasa ya Pak ya? Seperti biasa, Seperti paling-paling yang meningkatnya dari dulu pertanian Iya. zaman dulu pemakaian mulsa plastik. Mulsa plastik ya. Itu aja Iya. perkembangannya. Ditutup plastik ya Pak ya. Iya. Kalau dulu biarkan aja seperti Nah. tanah gitu ya Pak ya. Iya, iya. Itu fungsinya untuk apa itu Pak pakai mulsa plastik? Itu untuk membatasi air kepada tanaman, baru memusnahkan hama-hama yang ada di tanaman Tanah? kita. Oh. Kalau yang warna apa namanya itu? Warna perak itu kan dia katanya bisa mematikan hama yang ada di tanaman itu. Oh. Pantulan cahaya dari matahari memantul ke plastik, baru dari situ memantul ke atas, makanya hamanya jatuh. Oh Gitu. iya. Atau mungkin kepada Bapak petani, yang petani siapa ya tadi? Bapak dari Bapak Bapak ini inilah. petani tomat ya Pak? Bukan tomat, tapi dulu memang tomat. Tapi sekarang nggak tomat lagi. Coba Bapak bisa jelaskan sedikit gimana pengembangan pertanian tomat di sini? Ya, terima kasih. Sebetulnya belum termasuk inovasi yang modern ya. Tapi sedikit lebih sedikit semakin maju sesuai dengan perkembangan yang ada. Contoh salah satunya pemakaian produk-produk pertanian, termasuk itu tadi mengenai mulsa plastik yang fungsinya tadi sudah diterangkan Bapak ini, untuk lebih menghemat biaya Ya. pertanian tersebut, termasuk juga untuk menghemat tenaga Ya. kerja, kira-kira begitu.
bagaimana pemasaran dari tomat atau hasil ladang itu sendiri, Pak? Sampai sekarang masih konvensional. Kami petani masih berhubungan langsung dengan apa namanya, Agen pedagang ya. Oh iya. pedagang pengumpul, Pengepul. Oh ya. Pengepul namanya kan. Pengepul hasil lahan, hasil Iya. pertanian ya, Pak ya. Ya, sampai sekarang masih demikian. Oh, berarti pemasarannya masih secara umum ya, Pak ya, konvensional. Tidak ada inovasi-inovasi yang dilaunchingkan atau dikeluarkan dari daerah ini, Pak ya. Belum ada ya. Belum ada, Bu. Misalnya kalau tomat itu kan bisa dijadikan jus tomat khas Parik Sabungan misalnya, atau misalnya manisan tomat khas Parik Sabungan. Jadi kalau misalnya ada pariwisata yang orang yang berwisata kemari pulang membawa hasil oleh-oleh Iya. dari sini, belum ada ya, Pak ya. Kalau anjuran dari dinas-dinas terkait dari pemerintah memang pernah ada, Bu. Tetapi kendalanya karena kita tidak menghasilkan, memproduksi secara kontinu Iya. hasil pertaniannya, tomatnya. Iya. Jadi itu kendalanya, makanya tidak jadi. Kenapa Sementara tidak untuk- kontinu, Pak? Ya, Kenapa tidak kontinu? banyak, Bu. Kalau petani ini sebetulnya harus insinyur ke atas ini. Sementara gitu ya. masyarakat ini yang bertani ini pada umumnya esernya Ya. sekolah rakyat dulu kan. Jadi kalau untuk memikirkan ke sana memang kita harapkan orang yang sudah bersekolah harus turunlah ke desa-desa ini untuk mendampingi kita petani ini. Gitu. Berarti peran pemerintah dalam hal penyuluhan pertanian belum maksimal lah begitu ya, Pak ya. Ada tapi ya seperti bilang belum maksimal. Belum maksimal lah ya, Sekali karena kalau istilah masih di sini. secara umum ya. Iya, masih secara. Oh gitu ya, Pak ya. Apakah dalam hal perekonomian di sini keluarga ikut andil dalam hal peningkatan perekonomiannya, Pak? Iya, kalau tipe kami masyarakat di sini Ya. malahan lebih kuat ibu-ibu Oh gitu ya, kiladang bekerja. daripada bapak-bapak. Oh iya, Pak ya, gitu ya. Jadi kalau bapak kiladang, ibu juga harus ikut kiladang. Itu Iya, pada iya. umumnya sebagian ya. Itu. Jadi peran keluarga memang sangat mendukung kalau usaha untuk keluar pertanian. Oke, berarti keluarga harus ikut mendukung dalam hal segi meningkatkan perekonomian, Iya, Bu. khususnya ke ladang ya, Pak ya. Berarti ibu-ibu di sini juga harus strong mengikuti bapak-bapaknya ya, Pak ya. Iya kan, Pak. Karena saya lihat kan perjalanannya itu kan naik turun kan. Jadi kan kalau nggak kuat gimana mau ke ladang kan ya, Pak ya. Oke, mungkin saya mau tanya kepada Bapak pengelola wisata di sini. Apa yang mendasari Bapak bisa membuka wisata di sini, dan kira-kira apa yang bisa Bapak tonjolkan dari atau Bapak explore atau mungkin Bapak tunjukkan kepada orang luar bahwa di sini kamu bisa tenang gitu, atau kamu bisa bahagia kalau kamu datang ke sini, kamu bisa senang. Ya, sebenarnya ini saya termotivasi untuk membuka usaha di sini pada tahun 2017. Iya. Wisata bis itu booming. Oh. Jadi terinspirasi dari situ, kita pun ada lahan kita manfaatkan untuk tempat wisata Tempat gitu. wisata. Jadi ketepatan di masa pandemi Iya. agak berhentilah kurang lebih 2 tahun. Situlah tergendalanya. Jadi udah pulih masa pandemi sekarang, pada kayak masa sekarang ini Iya. saya buka kembali Oh gitu ya, Pak ya. untuk menonjolkan tempat wisata. Ya kita buatlah istilahnya promosi-promosi. Promosi ya. Contoh di YouTube, Facebook, Instagram, medsos lah Oh, semua. berarti sudah ada di medsos ya, Pak ya. Ya. Oh gitu.
tadi kita cerita pandemi, ya kan Pak? Tadi Bapak bilang pada masa pandemi berarti wisatawan jarang datang kemari sehingga tutup ya Pak ya? Tutup ya, Iya. tutup Ibu. Saya kembalikan ke Bapak. Ya, gimana menurut Bapak desa Dusun 7 Parbungaan ini di masa pandemi, apakah bagaimana perekonomiannya? Apakah mengeluh atau bagaimana Pak? Ya jelas lah Bu. Jelas ya. Iya. Tapi macam mana lah ya kita bilang. Kalaupun ada bantuan dari pemerintah, Ya, itu kan sebagian kecil yang dapat, yang Iya. memang yang patut menerima lah. Tapi yang udah setengah ke atas, dia berpenghasilan setengah, masih lumayan, ya. ya drastis nggak ada. Oh gitu ya Pak ya. Nggak ada. Jadi payah memang kalau dibilang pandemi ini. Kalau bisa cepat-cepatlah habis ini ya. Makanya kita sarankan sama warga kita, terlebih Dusun 7, Ya, vaksin semua. ya. Nah, jadi mudah-mudahan lah kalau udah vaksin semua ini selesai pandemi ini. Memang kalau warga kita di Dusun 7 sudah vaksin semua. Sudah vaksin semua ya Pak ya. Berarti dianggap Dusun 7 Parbungaan ini masyarakatnya sehat dan Ya, bebas Bu, dari ya, virus ya. ya Pak ya. Oke. Adakah kepikiran pemerintah bagaimana mengatasi hal-hal yang seperti itu Pak? Kita kan nggak tahu. Ini mungkin saat ini pandemi mungkin sebentar lagi akan lewat kan gitu. Mungkin suatu saat ada lagi sesuatu. Cuman kita nggak minta ya Pak. Mudah-mudahan Walaupun jangan. kita ini udah divaksin Bu, kalau pemerintah setempat menganjurkan tetap melakukan prokes, ya, prokes. Jadi kita walaupun melalui waktu ibadah-ibadah di gereja, tetap kita umumkan supaya prokes tetap dilaksanakan biarpun sudah divaksin. Ya oke. Jadi, Itu dari segi kesehatan. Kalau dari segi perekonomiannya Pak? ya, Mungkin gini, macam kalau misalnya suatu saat ada pandemi lagi, jadi masyarakat nanti pada saat masa pandemi tidak kesusahan lagi ya kan Pak, petaninya juga tidak kesusahan karena mereka punya tabungan misal. Adakah terpikiran begitu pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di sini Pak? kalau untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, memang ada peran pemerintah Bu, dari penulu pertanian. Tapi macam mana lah kalau seorang penuluh di satu nagori Ya, untuk menuluh 2.700 petani, kan nggak maksimal namanya itu. ya, Jadi gitulah, walaupun nanti ada lagi wabah, ya ditahan-tahankan lah dulu. ya gitu ya Pak. Ditahan-tahankan. Berarti nerima pasrah aja gitu ya Pak ya? Kalau pasrah nggak pasrah. Oh, nggak juga. Tapi macam mana lah supaya kita nggak kena, Iya, iya. ya itu aja lah. Ya. Oh gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Ya, kalau saya mungkin berbicara dari sudut dosen Pak ya. Begini, terutama saya ke pemerintah setempat. Memang saat ini Pak, kita tidak bisa berharap sepenuhnya kepada pemerintah. Ya, kita tahu Indonesia ini segini luasnya, semua terdampak pandemi, gimana pemerintah mengatasi itu gitu, kita paham ya Pak ya, tapi ya kita memang juga menyadari bahwa kita butuh gitu, jadi memang saat ini kita butuh kerjasama yang baik dengan pemerintah, saya pikir. Makanya pemerintah kan menggalakkan seperti kami dari universitas-universitas, dari perguruan tinggi itu sebenarnya disarankan untuk membantu di desa-desa. Begitu Pak ya. Jadi kami datang ke sini juga Pak. Sebenarnya kami ingin mendengar keluhan daripada petani, pemerintah setempat dan pengelola wisata. Ya. Ini sebenarnya sangat membantu pemerintah Pak. Sangat membantu pemerintah kegiatan wisata seperti ini untuk mendatangkan devisa ya, terus untuk membantu perekonomian masyarakat, saya pikir gitu ya. Jadi memang kita harus membantu ini. Terus saya mungkin mau kasih ini aja ya ke Bapak yang dari pertanian. Pak, sebenarnya saat ini pertanian itu yang paling diharapkan di masa pandemi Pak.
Jadi kita nggak bisa menyerah gitu. Kenapa? Corona ya, COVID ini dia menyerahnya itu sama sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi sebenarnya di masa pandemi ini adalah saatnya para petani itu memang naik. Ya Pak ya? Memang benar. Tapi gini loh Bu ya. Memang inilah kendalanya sekarang ini. Di masa pandemi ini memang pertanian sangat dibutuhkan karena inilah pendukung untuk kemajuan negara kita. Iya. Tapi kenyataannya sekarang pupuk Bu ya, pupuk subsidi pusri aja sekarang kosong. Iya. Masa pupuk subsidi ya, urea yang dulunya 150 sekarang 400-an. Macam mana Bu? Macam mana masyarakat petani itu untuk berkembang? Iya. Padahal pandemi tadi. Iya. Modal udah habis. Memang itu memang masalah yang paling pelik sekali Pak. Jadi petani itu memang menjerit ya, mau nggak tahu mau minta bantuan kemana gitu. Jadi memang Pak saat ini sepertinya kita kalau memang kita berharap pemerintah, mungkin Bapak dari pemerintahan sendiri sudah memahami ya Pak ya. Jadi maksud saya kita itu nggak boleh menyerah gitu loh Pak. Jangan menyerah Pak. Aduh ntar nanti Pak Bapak ngomongnya gini, aduh kalau pandemi datang lagi ya udahlah kita gimana lah. Itu kita nggak bisa Pak. Kita harus bisa gitu ya. Kita harus bisa semangat bagaimana mengatasi ini dengan orang-orang muda ya, dengan seperti bekerja sama dengan kami perguruan tinggi, dengan mahasiswa-mahasiswa yang tadi keluhannya kayaknya harus insinyur gitu ya Pak ya. Sebenarnya Pak kalau insinyur itu kan benar sih secara teorinya dia ilmu, tapi secara prakteknya Pak yang ini nggak kalah hebat Pak. Berarti butuh kolaborasi Pak. Bagaimana insinyur itu turun ya, membantu para petani sharing gitu loh Pak ya, maksudnya bertukar ilmu gimana pertanian kami selama ini misalnya penyakit cabai dari tahun ke tahun begitu aja Pak, nggak pernah kita bisa mengatasi. Nah jadi memang program pemerintah itu Pak sekarang saat ini seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin kami pun tidak akan berhenti sampai di sini Pak. Kami akan membantu desa ini. Maksudnya membantu dalam hal apa? Mungkin nanti kami akan berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain. Mungkin akan turun kami kemari Pak membantu bagaimana sebenarnya memang kita harapkan bahwa insinyur itu turun ke desa. Kalau sekarang kan Pak insinyur dari desa ininya dia tamat penduduk setempat ya Pak ya. Tapi setelah dia tamat di Jakarta dia Pak, nggak balik lagi kemari. Padahal harusnya dia balik kemari gitu. Jadi kalau kita lihat fenomenanya sekarang Pak, orang justru yang dari luar Pak malah merambah ke sini. Nah, seperti kami di Kota Pematang Siantar tuh Pak, pengusaha itu Pak bukan orang Siantar lagi Pak, udah dari Medan, Jakarta, dari Palembang merambah ke Kota Pematang Siantar. Sementara kita di sini hanya menunggu. Nah, kita jangan kalah Pak. Orang kan yang dari luar sana, kalian nggak perlu masuk kemari. Kami bisa memajukan daerah kami sendiri gitu. Jadi itu semua Pak. Sekarang investor itu udah pada datang semua kemari gitu. Saya lihat di daerah Sidamanik Pak. Kalau kafe, ya kopi apa yang kekinian tuh Pak sepanjang jalan kita itu. Sudah ada memang. Sudah ada Pak. Jadi kita jangan kalah Pak. Ini lihat nih. Ini aduh sangat indah sekali Pak. Keren nih Pak. Ya, orang kalau kita posting ya, itu tadi kita kan pada mahasiswa ini kan pada post di medsos Pak ya. Semua pada nanya, "Aduh, di mana? Kok bagus sekali." Keren Pak. Ya Pak ya. Jadi kami datang kemari sebenarnya ingin membantu. Ya kita pun dari pihak perguruan tinggi Pak prihatin. Ya dengan keadaan seperti ini, memang tugas kita orang muda, anak-anak muda ini kita harus mengajarkan mereka bahwa dia mencintai daerahnya gitu, biar bisa dimajukan. Jadi kalau orang dari luar datang kemari Pak, terus kita mau kemana Pak? Kan gitu, akhirnya semua yang dari sana ke sini, tapi kita nggak bisa juga menghindari itu. Kenapa? Karena kita butuh dana, butuh bantuan ya Pak ya, butuh tenaga ahli gitu. Tapi gini loh Bu. Ini terserah kepada orang tua yang pemikirannya kolot ya. Iya. Maaf ya Bu. Iya Pak. Karena kadang orang tua ini kalau udah nyekolahkan anaknya jangan pulang kampung lagi. Nah, itu sekarang. Iya Pak. Jadi kalau pulang dia kampung
orang tuanya jadi marah. Iya. Jadi kalau bisa mau hari-hari mendatang, orang tua itu pun harus berpikir kalau disekolahkan anaknya, pikirannya harus membangun daerahnya. Gitu. Iya Pak, iya. Jangan disuruh pergi jauh-jauh. Jadi marah-marah orang tuanya kan. Mantap Pak, Ya, jangan itu gitu. harusnya begitu ya. Harusnya gitu. Jadi kami sama mahasiswa kami juga seperti itu Pak. Ya, jadi ini mahasiswa kami sekarang ini Pak, mereka masih kuliah tapi mereka sudah punya wirausaha. Ya, bagus. Ya Pak ya, tuh ada yang pengusaha minuman, ada pengusaha perikanan, ada usaha budidaya jamur gitu. Nah nanti mungkin Pak, kami akan datang lagi, kami akan bekerja sama dengan desa Parit Sabungan. Pak Purstola yang punya apa ini kan bisa nanti dibuka di sini usahanya kan? Bisa Pak, langsung. bisa tuh. Makanya kami sekarang Pak datang ke sini sebenarnya mengajak bapak-bapak untuk semangat Pak. Sepertinya petani aduh lesu, aduh gimana ya, kita juga ya kami mungkin hanya bisa membantu dari sudut itu Pak ya. Mungkin kami bisa bantu pemasarannya, kita bisa bantu bagaimana seperti tadi Pak ya, kan udah terbantu Pak ya, ada medsosnya mahasiswa kami yang hadir di sini kurang lebih ini 90 orang Pak. Ya masing-masing post di medsosnya kan orang lihat itu di mana, mudah-mudahan dapat membantu tempat ini, gitu ya Pak ya. Terus nanti untuk para petani juga Pak, mungkin kita punya tim ya mahasiswa kita itu yang suka branding istilahnya itu Pak, mengelola bahan-bahan makanan yang baru, misalnya seperti tomat tadi. Kita nggak usah jual keluar, kita bisa punya usaha sendiri gitu ya. Seperti kami juga ada kerjasama dengan pala Pak. Buah pala. Buah pala itu Pak. Buah pala itu Pak bisa diubah menjadi sirup ya. Sirup pala. Terus kulitnya itu Pak bisa dibuat dodol dari buah pala. Nah, seperti itu. Jadi kami butuh juga mendidik mahasiswa kami itu biar bisa memahami wilayahnya, kekayaan daerahnya Pak. Nggak usah mereka pergi ke Jakarta Pak. Tuh kerja Jakarta tuh udah full, udah penuh gitu. Di sini masih luas tempat yang bikin kita sehat gitu ya. Kenapa harus pergi keluar? Nah, kami punya kewajiban Pak kepada anak-anak ya, anak didik kami ini, mahasiswa-mahasiswa ini, bahwa dia tuh bisa hidup di daerahnya yang kaya seperti ini. Tapi kami butuh bantuan dari bapak-bapak sekalian. Ya Pak ya, mungkin lain kali kami nanti akan datang lagi Pak, gimana bisa kami bantu, apa yang bisa dibantu sehingga anak-anak ini nanti selesai Pak kuliah dia sudah tahu mau kemana, nggak harus mencari tempat-tempat yang di Jakarta di mana, tapi membangun daerah yang seperti ini Pak, luar biasa. Saya sudah pergi kemana ya Pak, ke Padang, kemana-mana ya, katanya bagus wisatanya, ternyata Danau Toba Pak is the best Pak. Nggak ada duanya Pak, luar biasa. Tapi kita aja yang nggak menyadari itu ya Pak ya. Padahal banyak yang bisa kita buat ya. Ini syukur Bapak sudah buka ini, itu pun berapa tahun yang lalu Pak? Dari 2017 Pak ya. Ya itu Bapak kalah cepat sama bis ya Pak ya. Nah itu, tapi nggak apa-apa. Kedepannya masih punya banyak waktu lagi Pak ya. Ini udah kurang modal ini sedikit ya. Iya Pak, semua kita tahu pasti modal Pak. Jadi begini, kami kan dari mahasiswa ini kan kami sebagai dosen Pak juga punya kewajiban Pak untuk membangun daerah kami sendiri. Jadi kami bukan hanya mengajarkan anak-anak ini ilmu, tapi ilmunya itu mau digunakan kemana. Kami tekankan mereka itu bahwa mereka itu harus bisa membantu daerahnya. Itu maksudnya. Jadi kita tahu Pak masalah modal. Mungkin pemerintah dia nggak bisa mengcover Pak. Dia nggak paham di desa itu keluhannya seperti apa. Karena kan Pak dari presiden ke menteri, dari menteri ke ini udah nyambung Pak sampai sini nggak nyampe beritanya. Tapi mudah-mudahan Pak dengan talk show kita hari ini, ya ini kan bincang-bincang kita ini Pak, nanti kan kami akan kirimkan. Bu, gitu Pak, biar pemerintah itu mendengar ini loh keluhan bapak-bapak dari desa Parit Sabungan ya, seperti ini keluhannya. Mudah-mudahan Pak kami bisa kalau kami dari pemerintah setempat akan membantu apapun nanti yang Ibu maui di desa kami akan bantu. Mau dikumpulkan warga bisa, pokoknya Ibu datanglah nanti kapan. Baru kami sangat-sangat berharap sekali pasal pupuk inilah sekarang ya. Kalau apalagi pandemi ini, memang kalau katanya sebetulnya pertanian inilah pendukung daripada
negara kita ini ya. Tapi macam mana lah dibilang pupuk ini, kalau dari aturan dari presiden kita atau menteri pertanian itu pasti udah bagus nih. Kurasa yang di bawah-bawah ini yang berulah ini. Iya, di bawah ini yang berulah. Kayak kami nih kan. Pupuk subsidi itu katanya disalurkan melalui kelompok-kelompok. Nah, tapi ada mafia melalui mafia. Ini yang mau diberantas sebetulnya. Jadi kayak mana lah kalau warga-warga ini kan sampai di mana? Ini aja. Jadi kalau bisa pupuk ini tolonglah diapakan nanti ya supaya petani kita ini bergiat. Kalau macam mana lah ya mau nanam tomat satu rantai harus ada dana 5.000 per batang Bu ya. Kalau sekarang modal daripada tomat lain tenaga. Nah 5.000 per batang. Kalau kita tanam 1.000 berarti 5 juta harus ada uang. Nah, tahu-tahunya ada harga naik pupuk, naik obat-obatan. Ya terbang hancur lah. Tomat kan ini kan kayak mengurus bayi. Nah, mengurus bayi dia. Kalau sampai kayak gitu nggak tahu-tahu udah naik pupuk, modal kurang ya hancur tanaman kita. Itulah sekarang apanya petani ini. Nah, jadi macam kita pun udah berusaha pemerintah setempat membawa petani itu untuk supaya bergiat bekerja. Memang bekerja. Inilah terakhir ini jahe merah. Nah, dulu sempat 40.000. Sebetulnya itu kan permainan pedagang ya. Dia memang bayar 40.000 per kilo, cuman sekali. Itu pun bukan semua yang dapat ya. Cuman kalau di Nagori kita ini 2-3 orang yang dapat harga itu. Nah, udah sekarang ini 800 perak Bu. Coba. Sekarang di lahan-lahan pertanian warga kita itu jahe semua, paling sedikit 10 rantai. Ibu lah dulu. Nah, untuk membongkar itu aja nggak cukup. Lebih dibiarkan di ladang. Kayak gitu. Jadi kami mohon tolong permohonan kami itu disampaikan lagi ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak. Luar biasa diskusi kita hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak M. Turnip, Bapak Priston Sidahuruk, dan Bapak Berman Rumah Hurbo atas penyampaiannya dan sangat luar biasa. Dan ini semoga kita bisa simpan dan akan kita kembangkan kembali di kemudian hari, dan kita akan datang kembali untuk bisa berinovasi bersama-sama dengan para generasi muda. Oke, semoga lokasi wisata kita yang terkhususnya juga yang di lingkungan Danau Toba bisa meningkatkan perekonomian di masyarakat sekitar. Oke, amin. Oke, Sobat Mars, sekian dan selesailah diskusi kita hari ini. Izinkan saya menyampaikan pantun sedikit. Hari panas, sawah membelah. Hutan rimba, tempat si rusa. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Padi habis, tinggal jerami. Bakar dulu hingga habis. Diskusi kita sampai di sini. Cukup sekian, terima kasih. Selamat sore Sobat Mars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.